Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya di malam hari yang berbahagia ini, melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad 65, yaitu sifat yang ke-14 dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu al-ulu, sifat maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ketinggian atau sifat maha tinggi bagi Allah. Di sini kata beliau, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. As-sifatur rabi'ata asyrata, sifat yang ke-14 yaitu al-ulu, sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ulu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf. Sifat ulu atau sifat maha tinggi Allah ini adalah diantara sifat Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' salafus saleh. Di antara dalilnya dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah 255, wa huwal aliyyul azim, ayat terakhir dari atau bagian terakhir dari ayat kursi, dan dialah yang maha ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya yaqulu fi salatihi fi sujud, beliau biasa membaca ketika di dalam sujud saat salat, subhana rabbiyal a'la. Dan ini juga yang kita baca sehari-hari. Maha suci Allah yang al-a'la, yang maha tinggi. Jadi ini adalah rahu Muslimun min hadithi Hudzaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah. Jadi tadi dari Al-Quran bagian terakhir dari ayat kursi, kemudian dari sunnah yaitu doa yang dibaca ketika saat sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini diantara dalil yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Wa ajma'a salafu ala thubutil uluwi lillah, dan para salafus saleh, para sahabat dan ya tabi'in dan tabi'in, mereka telah bersepakat untuk menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa mentahrif, tanpa memalingkan maknanya atau mengubah maknanya, wala ta'til, tanpa menolaknya, wala takyif, dan tanpa membagaimanakannya, wala tamthil, dan tanpa menyerupakannya, wa huwa uluwun hakikiyun, dan dia adalah sifat ulu yang hakiki, yaliku billah, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu ila qismain, sifat ulu atau pembahasan ulu ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ulu sifat. Yang pertama adalah tingginya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bima'na anna sifatihi ta'ala ulia laisa fiha naqsun biwajhi minal wujuh wa dalilu ma sabaq. Maknanya adalah semua sifat-sifat Allah tinggi
tidak ada kekurangan bagi Allah, tidak ada kekurangan bagi sifat Allah sedikit pun dari sisi manapun. Dan sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada saat kita membahas tentang kitab Syarhus Sunnah dan Ushulus Sunnah, kita sudah sampaikan bahwa al-ulu itu memang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulu sifat. Sifat Allah itu maha tinggi. Maka untuk bagian yang pertama ini tidak ada perselisihan. Semua orang yang mengaku muslim dari golongan manapun menetapkan sifat ini. Allah maha tinggi. Jadi dari segi sifat tidak ada perselisihan, baik dia ahlu sunnah atau bukan, semuanya menetapkan Allah maha tinggi. Namun yang terjadi perselisihan di bagian yang kedua, di mana ahlu sunnah wal jamaah bagian yang kedua yaitu uluwu dzat, tinggi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bimakna anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Maknanya adalah bahwasanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas semua makhluknya. Dan dalil-dalil yang disebutkan di sini, pertama dari dalil Al-Quran, ya, qauluhu ta'ala aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, dalam surat Al-Mulk. Ini jelas mengatakan man fis sama, yang di atas langit. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbuna Allahu alladzi fis sama taqaddasa ismuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kami adalah Allah yang ada di langit, yang ada di atas langit, maha suci namamu ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil dari Al-Qur'an, hadis. Kemudian ditambah lagi dalilnya. Jadi untuk sifat ulu ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang selanjutnya yaitu hadis yang dikenal dengan hadis jariyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jariyah itu budak wanita. Jadi seorang budak wanita milik sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakim atau bin Hakam. Jadi ketika dia berbuat salah, lalu dia dipukul oleh majikannya, tapi kemudian majikannya yaitu sahabat Muawiyah menyesal. Ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus membebaskannya ya Rasulullah untuk menebus kesalahanku? Maka kata Rasulullah, bawa dia ke sini, datangkan dia ke sini untuk ditanya dulu oleh Rasulullah. Ketika jariyahnya datang ke hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan di atas langit. Qala i'tikha fa innaha mu'minah. Maka Rasulullah pun berkata kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah." Maka sisi pendalilannya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap jawaban dari budak wanita ini adalah jawaban yang menjadikan dia adalah seorang beriman, yang menunjukkan dia seorang beriman. Berarti Rasulullah menetapkan ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Apa namanya sunnah apa, Pak? Sunnah itu kan ada yang qauliyah, yang ucapan Rasulullah. Kemudian ada yang amaliyah, perbuatan Rasulullah, ada yang takrir. Dan ini bentuknya takrir. Di mana budak wanita itu menjawab, Allah di atas langit. Maka Rasulullah membenarkan, menganggap jawabannya itu benar dan menganggap dia seorang mukminah. Kemudian dalil yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Ubaid al-Khuzai. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. Husain ini adalah walidu Imran bin Husain, ayah dari seorang sahabat
yaitu Imran bin Husain. Di mana Rasulullah berkata kepada Husain ini, utruk as-sittah. Jadi ketika di matanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kam ilahan ta'bud, ada berapa Tuhan yang kamu sembah? Maka Husain menjawab, sab'ah, ada 7 Tuhannya. Sittatun fil ard wa wahid fis sama. 6 yang ada di bumi, 1 yang ada di atas langit. Di sini dia mengatakan 1 yang di atas langit. Kemudian kata Rasulullah SAW, utruk as-sittah, tinggalkanlah yang 6 Tuhanmu yang ada di bumi itu, wa'budilladzi fis sama, dan sembahlah yang Tuhan yang ada di atas langit itu satu-satunya. Maka ini adalah penetapan dari Rasulullah SAW kepada Husain ketika Husain mengatakan wa wahidan fis sama, ada 1 Tuhannya di atas langit. Dan Rasulullah juga menetapkannya. Kemudian dalil yang selanjutnya, wa ajma'a salafu ala thubuti 'uluwi dzati lillah wa kaunihi fis sama. Dan para salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah bersepakat, telah ijma' menetapkan sifat tingginya, maha tinggi bagi Allah yang mencakup 2 macam tadi, baik tinggi secara sifat maupun tinggi secara zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkannya. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa qad ankara ahlu ta'til kaunallahi bidzatihi fis sama. Orang-orang ahlu ta'til, yaitu para orang yang menolak sifat-sifat Allah, mengingkari keberadaan Allah dengan zatnya di atas langit. Jadi untuk bagian yang kedua yang tadi, ulu dzat, mereka tidak mau menerima, mereka tolak. Wa fassaru ma'naha anna fis sama mulkahu wa sultanahu. Kemudian mereka mengatakan atau menafsirkan makna dari ulu, Allah di atas langit, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, yang dimaksud di atas langit itu adalah mulkahu, kerajaannya, wa sultanahu, wa nahu, dan yang semisal dengan hal ini. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Nah, untuk ucapan mereka ini, karena mereka mengatakan yang di atas langit itu bukan zat Allah, tetapi adalah kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bantah ucapan mereka ini dengan kaidah yang keempat yang ada di awal. Yang ada di awal yaitu di halaman 27. Di mana cara membantah mereka kita katakan yang pertama adalah ucapan kalian ini pertama menyelisihi zahir dari nusus. Zahir dari nusus. Kemudian yang kedua, zahir dari nusus kemarin sudah kita bahas. Ya, kata ulu dalam bahasa Arab itu sudah dipahami, maknanya tinggi. Kemudian yang kedua, khilafu tariqati salaf. Ucapan kalian ini menyelisihi cara beragamanya salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahihun, dan tidak ada satu dalil sahih pun yang menunjukkan atas ucapan kalian ini, atas ucapan kalian bahwasanya yang di atas langit itu bukan zat Allah tetapi mulkuhu, kerajaannya. Ini tidak ada dalilnya. Kemudian kata beliau di sini, wa bi wajhin rabi, kita bisa tambahkan bantahan yang keempat. Kita katakan kepada mereka yang menafsirkan
makna dari ulu yaitu dengan kerajaan dan kekuasaan Allah, kita katakan kepada mereka anna mulkallah wa sultanahu fis sama'i wa fil ardi aidan. Sesungguhnya kerajaan Allah dan kekuasaan Allah itu ada di langit dan di bumi juga. Tidak hanya di langit, tetapi di semuanya. Kenapa kok hanya ini diterjemahkan dengan mulku, kerajaan Allah, padahal kerajaan Allah juga ada di langit atau kekuasaan Allah. Kemudian wabiwajhin khamis. Kemudian kita bisa tambahkan pula sisi yang kelima untuk membantah mereka, yaitu wa huwa dalalatul aqli alaih, yaitu dalil akal, li'annahu sifatu kamal, karena secara akal tinggi itu berada di tempat yang tinggi merupakan sifat yang sempurna, sifat yang sempurna. Jadi secara akal sifat yang sempurna itu salah satunya di atas, tinggi. Kemudian wabiwajhin sadis, kita bisa tambahkan pula sisi yang keenam, wa huwa dalalatul fitrah alaihi, yaitu dalil fitrah, li'annal khalqa mafturuna ala anna Allaha fis sama, bahwasanya semua makhluk, semua manusia ini difitrahkan oleh Allah, bahwasanya mereka difitrahkan bahwasanya Allah itu ada di langit. Pasti siapapun dia, mereka, siapapun manusianya, ketika berada dalam keadaan sempit, pikirannya kemana Pak? Harapannya itu dia arahkan kemana? Ke atas. Siapapun itu. Dan itu kita rasakan tanpa dipaksa-paksa. Artinya ketika kita ditimpa musibah dalam keadaan sempit, pasti pikiran kita, harapan kita itu ke atas. Dan bahkan tidak jarang diikuti dengan perbuatan, kadang melihat ke atas. Betul nggak Pak? Nah, ini adalah dalil fitrah. Jadi ada 6 bantahannya untuk membantah keyakinan mereka ini. Baik Bapak Ibu Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, untuk masalah ulu, sifat tinggi bagi Allah, baik tinggi secara sifat maupun secara zat, sebenarnya pembahasan ini di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, mudah. Yang menjadikan rumit permasalahan ini, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin, ketika adanya cara memahami agama yang berasal dari luar diberlakukan untuk memahami agama Islam, disitulah rumit. Ya, masuk ilmu filsafat, ilmu kalam, dan orang-orang yang mendahulukan akal. Disinilah kemudian pembahasan tentang sifat ulu ini menjadi rumit. Dan semakin ke belakang zamannya, semakin yang terlihat justru pendapatnya orang-orang yang ahlul bid'ah ini, yang mentakwil, menyimpangkan makna. Padahal sebelumnya, yaitu di zaman sahabat Nabi SAW, sebagaimana kita sampaikan kemarin perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada perselisihan sedikit pun. Dan bahkan kita juga pernah sampaikan bahwasanya akidah Allah Subhanahu wa taala, zatnya berada di atas arasy, di atas langit, ini merupakan akidah semua para nabi dan rasul, dan semua pengikut para nabi dan rasul dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Di antaranya kita bisa lihat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ghafir, tentang percakapan Fir'aun dengan Haman. Haman itu salah satu orang kepercayaan Fir'aun. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-36. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, apa kata Allah? Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun,
Ya Haman, ya Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Ucapan ini diucapkan oleh Fir'aun dalam rangka mengejek, menghina dan merendahkan Nabi Musa alaihi salam. Tapi dari ucapan ini terlihat jelas bagi kita bahwasanya akidah Nabi Musa alaihi salam itu mengatakan bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Dan ada yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah dengar cerita Masitoh enggak? Masitoh yang tukang sisirnya putri Fir'aun. Tukang sisirnya. Jadi Masitoh itu bukan nama. Jadi nama wanita ini tidak diketahui. Masitoh itu pekerjaannya. Masitoh itu artinya seorang tukang sisir, seorang wanita tukang sisir. Kisahnya itu sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, maka Rasulullah mencium aroma yang begitu semerbak, yang begitu wangi. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini aroma apa?" Kata Jibril, "Ini adalah aromanya Masitoh, tukang sisirnya, wanita tukang sisir anaknya Fir'aun dan anak-anaknya Masitoh ini." Nah, nanti kisahnya silakan dibaca, panjang, cukup panjang, di mana demi mempertahankan keimanan, Masitoh ini dengan anak-anaknya itu dimasukkan ke dalam wajan, direbus sampai anaknya yang ada di gendongannya yang terakhir. Dan ketika Masitoh merasa ragu dengan anaknya, melihat anaknya masih kecil, anaknya bicara, "Wahai Ummi, jangan ragu. Sesungguhnya siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat." Akhirnya Masitoh dan anaknya masih bayi itu masuk ke dalam wajan itu. Nah, ada satu riwayat, kalau kita nanti baca di riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nanti ada riwayat di bawahnya itu tambahan bahwasanya ketika ditanya oleh Fir'aun, wahai wanita, Masitoh itu kan pekerjaannya kan, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku?" Jawaban Masitoh ini, "Rabbi wa rabbuka," Tuhanku dan Tuhanmu, alladzi fis sama, adalah zat yang berada di atas langit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadis ini dicantumkan atau disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ulu. Jadi kitab beliau Al-Ulu itu membahas tentang satu sifat Allah ini, yaitu sifat maha tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara sifat maupun secara zat. Beliau tulis satu buku, Imam Dzahabi. Itu menunjukkan bahwasanya banyak pertentangan ahlul bid'ah, sehingga beliau butuh untuk menunjukkan beginilah akidah ahlus sunnah yang sesuai dengan dalil. Lalu beliau sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya hadis ini, kisah tentang Masitoh, tentang Masitoh radhiyallahu anha, di mana ia ketika ditanya oleh Fir'aun sebelum dia dilemparkan ke dalam wajan, dia mengatakan, "Rabbi wa rabbuka alladzi fis sama." Tuhanku dan Tuhanmu adalah zat yang ada di atas langit. Maka dari kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit ternyata
adalah akidah di semua zaman yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Sampai pun Nabi Musa tadi kita sudah lihat perkataan Firaun, dan ternyata Masyitah. Yang mana Masyitah ini hidupnya di zaman Nabi Musa alaihi salam, juga memiliki keyakinan atau keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nanti silakan dicari di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, dan kisah ini kisah yang sahih, riwayatnya sahih. Dulu atau beberapa pekan yang kemarin saya pernah bahas di kajian online Mari Baraja. Mungkin ada rekamannya via Zoom. Nanti silakan Bapak Ibu yang mau mendengarkan cerita lengkapnya dan faedah-faedahnya bisa chat admin Mari Baraja. Baik, di situ kita bisa melihat bahwasanya akidah Allah di atas langit itu zatnya diakui juga oleh semua orang-orang yang beriman di semua zaman, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Su'ilal Imamu Malik bin Anas rahimahullahu taala faqila, Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Malik rahimahullah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ada seorang laki-laki datang ke majelisnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Lalu dia bertanya tentang ayat surat Thaha, ayat yang kelima. Kata laki-laki ini, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Dibacakan ayatnya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Rahman berada di atas arasnya, beristiwa, bersemayam. Laki-laki ini tanya, kaifa istawa? Bagaimana ia beristiwa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Faqala, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala pun langsung menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui, sesuatu yang tidak majhul, ya. Artinya semua orang yang paham bahasa Arab mengerti maksud dari istawa di dalam ayat ini, yaitu bersemayam. Itu makna zahirnya. Semua orang yang paham bahasa Arab sudah mengerti istawa ini maknanya adalah bersemayam. Jadi ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tetapi kaifiyatnya, bentuknya, tata cara Allah itu bersemayam bagaimananya, ini yang ghairu ma'qul. Ini yang tidak bisa dimengerti atau tidak dipahami. Wal imanu bihi wajib, karena tidak ada dalilnya, makanya kita tidak bisa membagaimanakannya kaifiatnya, kata Imam Malik. Jadi tidak bisa, akal kita tidak sampai. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada sifat ini hukumnya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan pertanyaan tentang hal ini seperti pertanyaan ini adalah bid'ah, adalah sesuatu yang bid'ah. Thumma amara birrajuli fa ukhrija. Kemudian Imam Malik bin Anas pun memerintahkan laki-laki ini untuk mengeluarkan Imam Malik memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan laki-laki ini dari majelisnya. Yang bertanya tadi disuruh, ya bahasa kasar kita, diusir, disuruh keluar dari majelisnya Imam Malik. Kata beliau di sini, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala syarahnya, jawabul Imam Malik bin Anas bin Malik. Jadi Imam Malik itu nama beliau Malik bin Anas bin Malik. Walaysa abuhu Anas bin Malik. Tetapi bapak beliau ini bukan Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang keliru yang mengira bahwasanya Imam Malik ini adalah anaknya Anas bin Malik.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi apa? Khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan, beda. Imam Malik rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Dan Imam Malik ini termasuk dari tabi'ut tabi'in. Jadi Imam Malik ini generasinya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Su'ila Malik faqila, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Imam Malik pernah ditanya tentang hal ini, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Faqala rahimahullah taala, al-istiwa'u ghairu majhul, ay ma'lum. Jadi maknanya itu adalah istiwa adalah sesuatu yang maklum. Semua orang yang paham bahasa Arab paham makna istiwa, yaitu al-ulu wal istiqrar. Maknanya adalah tinggi. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiatnya, kaifiatul istiwa ghairu mudrakatin bil aqli. Tidak bisa dicapai oleh akal, karena akal tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi ay al-istiwa'u wajib. Mengimani sifat istiwa itu bagi Allah adalah sebuah kewajiban, liwurudihi fil kitabi was sunnah, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alu anhu ay anil kaif bid'ah. Dan pertanyaan tentang kaifiatnya ini adalah bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dan asing, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Lianna su'ala anhu lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena pertanyaan tentang kaifiat istiwa Allah ini tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada pula di zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, bagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat dan kehidupan mereka pun hampir sama dengan kehidupan kita hari ini. Ada di antara mereka yang memang mengkhususkan waktunya untuk menuntut ilmu, ada yang memang pedagang, ada yang memang sesekali saja datangnya ke majelis Rasulullah SAW, ada yang pintar, ada yang biasa saja, bahkan ada yang badui, orang kampung. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasanya ada di antara sahabat itu yang pernah bertanya tentang kaifiat ini. Ya, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan ada di antara sahabat bertanya tentang kaifiat istiwa. Jadi tanya sama Rasulullah SAW, istiwa itu kaifiatnya bagaimana ya Rasul? Tidak ada. Jadi menunjukkan bahwasanya istiwa dipahami secara zahirnya, secara makna zahirnya sudah pahami seperti itu tanpa membagaimanakannya. Jadi pahami dengan konsep yang sederhana, tidak usah kemana-mana, karena memang tidak ada dalilnya. Kita berdiri atau berpegang kepada dalil. Kalau dalilnya mengatakan begini, kita katakan begini. Kalau tidak ada, kita tidak mengatakannya. Tsumma amara bis-sa'il fa ukhrija minal masjid. Kemudian Imam Malik pun memerintahkan orang yang bertanya ini untuk dikeluarkan dari masjid, yaitu Masjid Nabawi, khaufan, karena beliau rahimahullah taala khawatir min ayyaftinan nas fi aqidatihim, karena beliau khawatir nanti banyak manusia yang terfitnah akibat dari yang terfitnah dalam akidah mereka karena masalah ini. Wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi. Kemudian sebagai bentuk takzir, sebagai bentuk hukuman, ya, dengan melarangnya untuk ikut majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Allah taala alam bisawab. Pas waktunya. Jadi selesai pembahasan kita
untuk sifat Allah yang ke-14, yaitu sifat ulu, sifat maha tinggi bagi Allah. Kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah maha tinggi, sifatnya maha tinggi. Kita katakan Allah maha tinggi sifatnya, kemudian zatnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, yaitu berada di atas aras, di atas langit, beristiwa di atas arasnya. Allah ta'ala alam bisawab. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.